Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat kembali bertemu dengan Bapak. Untuk pertemuan kita kali ini, materinya yaitu dasar-dasar penginderaan jauh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Sebelumnya Bapak ingatkan juga untuk presensi di kolom daftar hadir yang telah disediakan. Baiklah, langsung saja kita masuki materi pada pertemuan kita kali ini, yaitu materi tentang dasar-dasar penginderaan jauh. Adapun pembahasan kita pada materi ini yaitu tentang pengertian penginderaan jauh, manfaat penginderaan jauh, komponen-komponen dalam penginderaan jauh, serta keunggulan, keterbatasan, dan kelemahan dalam penginderaan jauh. Yang pertama, kita masuk ke pengertian penginderaan jauh. Menurut Deleuze and Kiefer, penginderaan jauh ialah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek yang dikaji. Menurut Landgren, penginderaan jauh yaitu teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis tentang bumi. Sedangkan menurut American Society of Photogrammetry, penginderaan jauh ialah pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak secara langsung. Adapun pengertian penginderaan jauh secara umumnya yaitu suatu cara merekam objek, daerah, atau gejala dengan menggunakan alat perekam tanpa kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji di permukaan bumi. Pengertian penginderaan jauh yang lainnya yaitu aktivitas penyadapan informasi tentang objek atau gejala di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan media foto udara ataupun citra satelit. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa penginderaan jauh itu merupakan suatu cara kita untuk mengamati atau mencari tahu tentang suatu objek, yang mana informasi dari objek tersebut dapat kita peroleh dengan cara merekam objek tersebut. Untuk merekamnya itu kita memerlukan suatu alat perekam, dan pengamatannya atau perekamannya itu tidak terjadi kontak langsung terhadap objek yang direkam tersebut. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari penginderaan jauh ini. Yang pertama yaitu dapat dibuat secara cepat meski pada daerah yang sulit dijangkau. Maksudnya kita akan dapat mengamati suatu objek walaupun objek tersebut sulit dijangkau secara langsung. Selanjutnya yaitu menggambarkan objek dengan wujud yang mirip aslinya. Gambarnya relatif lengkap, daerah liputan luas, dan sifat gambarnya permanen. Selanjutnya, citra hasil penginderaan jauh jika dilihat dengan menggunakan stereoskop maka dapat menampilkan gambar dengan 3 dimensi, yaitu dapat kita lihat dengan wujud seperti aslinya. Dengan gambar yang dapat ditampilkan menjadi 3 dimensi, dengan tampilan gambar yang 3 dimensi, maka gambar tersebut dapat dengan jelas menyajikan informasi tentang suatu objek tersebut. Reliefnya juga lebih jelas sehingga dapat memungkinkan untuk melakukan pengukuran terhadap tinggi dari suatu objek tersebut. Juga dapat dilakukan pengukuran lereng dan pengukuran volume terhadap objek yang diamati tersebut. Manfaat selanjutnya yaitu dapat menggambarkan benda yang tidak nampak sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Contohnya seperti
terjadinya kebocoran pipa bawah tanah. Karena kebocoran ini terjadi di bawah tanah, maka kita yang berada di atas permukaan tanah akan sulit untuk mengetahui kebocoran ini. Nah, dengan adanya citra ini dapat mengetahui kebocoran pipa walaupun berada di bawah tanah. Manfaat penginderaan jauh yang berikutnya yaitu dapat digunakan untuk pemetaan daerah bencana. Nah, karena penginderaan jauh ini perekamannya tidak terjadi secara kontak langsung, maka untuk daerah bencana dapat dilakukan perekaman walaupun tanpa kontak langsung. Selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen penginderaan jauh. Jadi dalam komponen penginderaan jauh ini terdapat 6 komponen, yaitu yang pertama ada sumber tenaga, atmosfer, interaksi antara tenaga dan objek, wahana dan sensor, perolehan data, dan pengguna data. Komponen yang pertama dalam penginderaan jauh yaitu sumber tenaga. Dalam proses perekaman penginderaan jauh, sumber tenaga ini terbagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif yaitu sistem yang sumber tenaganya menggunakan sinar matahari. Karena sistem pasif ini menggunakan tenaga sinar matahari, jadi perekaman dengan sistem ini dapat dilakukan pada siang hari. Sedangkan sistem aktif menggunakan sumber tenaga buatan seperti gelombang mikro. Jumlah tenaga yang diterima objek di setiap tempat itu berbeda-beda. Nah, perbedaan itu terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu waktu penyinaran. Jumlah energi yang diterima objek pada saat matahari tegak lurus atau pada saat siang hari lebih besar daripada saat posisi matahari miring atau saat sore hari. Makin banyak energi yang diterima objek, maka makin cerah warna objek tersebut. Sehingga suatu objek yang direkam pada saat siang hari akan lebih cerah warnanya dibandingkan jika objek tersebut direkam pada saat sore hari. Faktor yang kedua yaitu bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi yang bertopografi halus dan memiliki warna yang cerah pada permukaannya lebih banyak memantulkan sinar matahari dibandingkan permukaan yang bertopografi kasar dan berwarna gelap, sehingga daerah bertopografi halus dan cerah terlihat lebih terang dan jelas. Faktor yang berikutnya yaitu keadaan cuaca. Kondisi cuaca saat pemotretan mempengaruhi kemampuan sumber tenaga dalam memancarkan dan memantulkan sinar matahari. Misalnya, kondisi udara yang berkabut menyebabkan hasil penginderaan jauh menjadi tidak begitu jelas atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Komponen penginderaan jauh yang kedua yaitu atmosfer. Nah, molekul-molekul gas yang ada di atmosfer dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Dalam penginderaan jauh, ada bagian atmosfer bumi yang disebut dengan jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Jadi keberadaan jendela atmosfer ini sangat penting untuk proses perekaman dalam penginderaan jauh. Komponen selanjutnya yaitu interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi
akan terlihat cerah daripada objek yang daya pantulnya rendah, sehingga akan terlihat gelap pada citra. Contohnya, permukaan puncak gunung yang tertutup oleh salju mempunyai daya pantul yang tinggi, sehingga terlihat lebih cerah daripada permukaan puncak gunung yang tertutup oleh lahar dingin. Komponen yang berikutnya yaitu wahana dan sensor. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk menyimpan atau membawa alat perekam objek. Contoh wahana yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh antara lain balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Setiap wahana memiliki kerincian objek yang berbeda. Pesawat terbang memiliki kerincian objek yang dapat terus ditingkatkan karena pesawat dapat terbang pada ketinggian yang berbeda. Sedangkan satelit memiliki kerincian objek yang bergantung pada piksel karena ketinggian wahana satelit sudah ditentukan. Sensor yaitu alat yang digunakan untuk merekam objek. Nah, sensor ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sensor fotografik. Sensornya berupa kamera yang menghasilkan foto. Cara kerjanya berdasarkan pantulan dari tenaga objek. Sensor fotografik yang dipasang pada pesawat udara menghasilkan citra yang disebut foto udara. Sedangkan sensor fotografik yang dipasang di satelit sering disebut citra satelit. Yang kedua yaitu sensor elektronik. Proses perekaman objek pada sensor ini berdasarkan sinyal elektronik yang dipantulkan atau dipancarkan dan direkam oleh detektor yang berupa pita magnetik. Sensor elektronik yang direkam pada pita magnetik selanjutnya diproses menjadi data visual atau citra dan data digital dengan menggunakan komputer. Komponen berikutnya yaitu perolehan data. Perolehan data yaitu data yang didapat dari hasil merekam objek. Data penginderaan jauh diperoleh melalui dua cara, yaitu yang pertama secara manual. Maka interpretasi dapat dilakukan secara visual seperti pada foto udara. Data yang kedua berupa data digital. Maka interpretasinya dilakukan dengan menggunakan komputer. Komponen terakhir dalam penginderaan jauh yaitu pengguna data. Pengguna data yaitu orang atau lembaga yang menggunakan data penginderaan jauh untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, keunggulan penginderaan jauh. Ada beberapa keunggulan dalam penginderaan jauh, di antaranya pertama, citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan kenyataannya. Relatif lengkap, meliputi daerah yang luas serta bersifat permanen. Yang kedua, dapat menimbulkan gambaran 3 dimensi apabila pengamatan dilakukan dengan stereoskop. Yang ketiga, karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra, sehingga memungkinkan adanya pengenalan objek. Yang keempat, citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijangkau. Yang kelima, dapat digunakan untuk pemetaan daerah bencana. Dan yang terakhir, citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek, sehingga gambar yang dihasilkan oleh penginderaan jauh ini lebih update. Selanjutnya mengenai keterbatasan dan kelemahan dalam penginderaan jauh. Adapun keterbatasan yang pertama yaitu dari citra yang banyak yang diketahui dan dimanfaatkan. Selanjutnya, ketersediaan citra SLAR belum sebanyak ketersediaan citra lain serta harganya yang relatif mahal.
Adapun kelemahan dari penginderaan jauh diantaranya, yang pertama, orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus sehingga tidak semua orang dapat mengoperasikannya. Peralatan yang digunakan lumayan mahal sehingga tidak semua orang dapat membeli atau memiliki peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan penginderaan jauh ini. Yang terakhir yaitu sulitnya untuk memperoleh citra foto maupun non-foto. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Apabila ada materi yang belum kalian pahami, bisa saja kalian tanyakan kepada Bapak. Terima kasih Bapak ucapkan atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirnya Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.